Kembali di pertarungan dua dinasti melawan patung ranah Nirvana. Chen Mu dan Huayun sangat kerepotan melawannya. Satu patung dapat dijatuhkan setelah memenggal kepalanya. Mo Ling dan Mu Honglin yang hendak melarikan diri juga tak luput dari sasaran patung. Tanpa diduga Mu Honglin dengan mudahnya menjatuhkan salah satu patung. Lalu ia segera pergi meninggalkan Mo Ling. Di tempat Lindong berada, banyak patung yang mulai bangkit. Lindong melompat ke atas patung yang diduga terdapat kunci rahasia kuno. Tanpa ragu Lindong menghancurkan patung tersebut. Terpancarlah sinar kuning yang membuat para patung seketika terhenti. Sadar ada yang aneh, Chen Mu segera pergi untuk mencari tahu. Huayun juga mengikutinya. Mereka pun sampai di tempat Lindong berada, segera mereka menyerang Lindong. Dari arah belakang Mu Honglin terbang melebihi kecepatan Chen Mu dan Huayun. Lalu Mu Honglin menyerang mereka dengan cambuknya hingga terjatuh. Lindong segera mengambil kunci kuno. Di mana saat dia memegangnya muncul pintu ruang yang menyedotnya ke dalam. Xiao Yan dan Xiao Diao ikut masuk mengikuti Lindong. Pada detik-detik terakhir sebelum celah ruang tertutup Mu Honglin berhasil ikut masuk ke dalam. Kejadian ini membuat Chen Mu dan Huayun kesal. Di tengah kekesalannya, Li Pan datang membawa Mo Ling yang akan mereka gunakan sebagai sandera. Sementara Lindong kini berada di suatu ruangan. Di sana ada kerangka yang memegang kunci kuno. Tak lama muncul Mu Honglin. Di sini Lindong cukup waspada. Tahu sendirilah ia karena apa. Melihat Mu Honglin mampu menjatuhkan Chen Mu dan Huayun dengan cukup mudah sudah dapat dipastikan kultivasi asli Mu Honglin harusnya lumayan tinggi. Meski demikian Lindong tidak akan menyerahkan kunci kuno yang sudah ada di depan mata. Alhasil Mu Honglin menunjukkan wujud sebenarnya. Kekuatannya memang tidak diragukan. Bahkan boneka roh darah tak mampu mengimbanginya. Sekali serang saja Xiao Yan langsung dibuat tepar. Setelah berhasil mengikat Lindong juga boneka roh darah. Mu Honglin berjalan santai hendak mengambil kunci kuno. Sayangnya usahanya gagal. Di mana tetap Lindonglah yang mendapatkan kunci kuno tersebut. Lalu Lindong segera membuka celah ruang dengan kunci tersebut yang menyedot Mu Honglin. Lindong melakukan ini secara spontan tanpa tahu apa yang dia lakukan. Selanjutnya Lindong memurnikan pohon roh simbol surgawi di tempat ini. Di saat inilah kerangka di dekatnya memancarkan cahaya merah juga mengeluarkan kabut hitam yang perlahan masuk ke tubuh Lindong. Hal itu membuat Lindong tak sadarkan diri. Xiao Diao juga bingung melihat keadaan Lindong dan mencoba memanggil namanya. Di alam bawah sadar Lindong, muncul sosok kerangka yang rupanya sudah lama menantikan orang yang mampu datang ke tempat di mana dia berada. Kemunculan Lindong membuatnya sangat senang. Itu karena Lindong melebihi harapannya bahkan juga telah memurnikan pohon roh simbol surgawi untuknya. Dapat disimpulkan, semua harta dan jebakan yang ada di lembah Leiyan hanya umpan untuk menarik berbagai orang kuat agar nanti tubuh fisiknya dapat digunakan oleh sosok ini. Sosok misterius ini telah mengunci kekuatan spiritual Lindong. Jadi Lindong tidak bisa menggunakannya. Meski demikian Lindong tetap tidak mau menyerah dan menolak tubuh fisiknya direbut. Hingga akhirnya Xiao Diao datang membantu. Ia berhasil mengeluarkan sosok tersebut dari dalam tubuh Lindong. Kemudian Lindong menghabisinya dengan kekuatan pelahap. Saat ini Lindong telah memasuki ranah master simbol surgawi. Lindong teringat saat dulu pertama kali bertemu Xiao Diao. Saat itu harusnya Xiao Diao bisa dengan mudah mengambil tubuhnya. Tapi ia tak tahu mengapa Xiao Diao tidak melakukannya. Xiao Diao menjawab dirinya adalah Tuan Xiao Diao yang terhormat dari klan Cerpelai Iblis Surgawi. Bagaimana mungkin dirinya tertarik dengan tubuh fana milik Lindong? Xiao Diao mengingatkan bahwa saat itu Lindong berjanji akan membantu dirinya mendapatkan tubuh asli. Lindong hanya mengangguk. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat ini. Di luar sudah tidak ada orang sama sekali. Lindong kaget saat melihat pedang Mo Ling tertancap di sana. Saat hendak mengambilnya, muncul proyeksi Chen Mu yang memberi sebuah pesan. Intinya Mo Ling ada di tangannya. Lindong harus membawa kunci kuno dan datang ke kota Moyan untuk ditukar dengan nyawa Mo Ling. Batasnya 5 hari saja. Tanpa ragu Lindong akan pergi ke kota Moyan sekarang juga. Di sana nampak Mo Ling sedang disiksa, ia diminta untuk menunjukkan di mana perkemahannya. Tapi Mo Ling bersikeras tidak mau menunjukkannya.
Tak lama Chen Mu mendapat laporan jika ada harimau darat kuat menyerang para murid dinasti Moyan saat sedang berburu. Lantas Li Pan diminta membawa beberapa murid untuk menangkap harimau itu. Namun kali ini Li Pan tidak boleh mengacau lagi. Di luar Xiao Diao telah berhasil menemukan keberadaan Mo Ling. Lalu Xiao Diao menceritakan apa yang terjadi dengan Mo Ling pada Lindong. Selain itu ia juga memberitahu tentang keadaan di kota Moyan. Jadi mereka tidak bisa langsung menerobos masuk. Harus memikirkan cara lain. Li Pan dan beberapa murid yang dibawa olehnya terhenti akibat adanya penghalang spiritual yang diciptakan oleh Lindong. Tanpa basa-basi lagi Lindong segera menjatuhkan mereka semua dalam satu gerakan. Sementara di tembok kota, Mo Ling sudah siap dieksekusi jika Lindong tidak datang membawa kunci kuno. Beruntung sebelum Chen Mu menghabisi Mo Ling muncul murid dinasti Moyan dari luar gerbang. Tapi Chen Mu salah paham dan memerintahkan para murid menyerangnya. Ia pun terkejut saat tahu yang sebenarnya. Lantas murid tersebut melapor jika Lindong menangkap Li Pan dan para murid lainnya untuk ditukar dengan Mo Ling. Meski kesal Chen Mu tidak bisa mengabaikan hal itu dan setuju untuk bertukar. Singkatnya Chen Mu telah tiba di hadapan Lindong. Chen Mu tak menyangka Lindong begitu hebat. Asalkan Lindong mau menyerahkan kunci kuno, maka ia akan mengabaikan dendam yang berlalu. Selain itu juga akan mengundang Lindong menjadi tamu dinasti Moyan. Lindong tak tertarik berbicara hal lain, tujuannya hanya untuk bertukar dengan Mo Ling dan meminta Chen Mu agar tidak banyak bicara. Apa boleh buat Chen Mu hanya bisa menuruti perkataan Lindong demi keselamatan Li Pan dan lainnya. Namun setelah pertukaran selesai, Chen Mu membentuk penghalang agar Lindong tidak bisa melarikan diri. Tentu saja dengan kekuatan Lindong yang sekarang ia tidak takut dengan Chen Mu. Hal itu dibuktikan dengan berhasilnya dia mengembalikan serangan Chen Mu. Tahu Lindong sudah menjadi master simbol surgawi. Chen Mu mulai serius. Meski pertarungan nampak imbang, jika dilihat dengan teliti, Lindong lah yang lebih unggul. Serangan kuat Chen Mu saja dapat dihancurkan. Bahkan membuat Chen Mu terjatuh dengan pukulannya. Setelahnya hanya satu serangan saja semua murid dinasti Moyan yang ada tepar seketika kecuali Chen Mu. Ya karena Chen Mu berada di luar jangkauan serangan Lindong. Mengira urusan sudah selesai. Rupanya datang lagi satu menyerang Lindong. Dia adalah Sisuan. Meski sama-sama berada di ranah nirvana tingkat 1. Ia lebih kuat dari Chen Mu. Selain itu tentu juga lebih sulit untuk dihadapi. Oleh sebab itu Lindong meminta Mo Ling pergi lebih dulu. Sementara dia berusaha menahan Sisuan semampunya dan langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Namun sayang Sisuan tetap mengejarnya sembari melakukan penyerangan. Salah satu serangannya mengenai Xiao Yan yang membuat Xiao Yan terjatuh. Selain itu serangan Sisuan juga mengenai tebing, yang mana membuat bebatuan besar jatuh tepat di atas Lindong juga Xiao Yan. Untungnya Lindong masih punya tenaga untuk menghentikan batu itu dengan kekuatan spiritualnya lalu mengarahkan bebatuan tersebut ke arah Sisuan yang semakin dekat. Pertarungan terjadi di antara mereka. Transformasi kera iblis pun tidak mampu mengimbangi kekuatan Sisuan.